Sobat Forkom, kembali bersama saya Tri Rizky Handayani dari jurusan Akuntansi Angkatan 2023. Kali ini saya bakal ngajakin kalian untuk ngobrol bareng narasumber yang merupakan mahasiswa berprestasi KIP Kuliah Universitas Lampung. Yuk langsung aja kita ketemu dengan narasumbernya. Sobat Forkom, kita udah bareng kakak-kakak narasumbernya nih. Say hi dulu nggak sih kak ke Sobat Forkom? Hai. Teman-teman semua pasti pada penasaran kan dengan kakak narasumbernya. Gimana kalau kita kenalan? Dimulai dari kakak yang pertama nih. Oke, halo Sobat Forkom, perkenalkan nama saya Nirmala Sari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021. Oke, halo Sobat Forkom, perkenalkan saya Eko Wijayanti, saya jurusan Agronomi dan Hortikultura Angkatan 2021. Gimana nih kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, kesibukannya ini akhir-akhir ngapain aja nih kak? Oke, kalau saya sendiri ya, selain dari kuliah, saya kan sebagai seorang atlet, jadi mau nggak mau ada namanya setelah kuliah itu harus latihan ya. Jadi ya habis pulang kuliah ya harusnya langsung latihan gitu, walaupun jam latihan itu kan harusnya dari mulai jam 4 sore, tapi karena sering pulang kuliah itu hampir maghrib, ya udah se-fleksibel mungkin sih sebenarnya. Itu sih sekarang. Oh iya, kalau kak Nirmala ini gimana kesibukannya? Kalau misalnya akhir-akhir ini kan karena kita mau KKN ya Angkatan 2021, jadi lebih sibuk ke pra-KKN-nya sama nyiapin apa aja sih yang mau dibutuhin buat KKN-nya, kayak Prokja segala macamnya gitu. Oh iya ya, boleh disebutin nggak sih kak prestasi apa sih yang udah diraih selama ini? Kalau untuk prestasi aku belum banyak ya, karena untuk baru-baru ini alhamdulillah kemarin dapat kesempatan untuk menjadi juara 2 di lomba MC yang diselenggarakan oleh Formaban Politeknik Negeri Lampung. Keren banget sih itu. Kakak Ika gimana? Oke, kalau saya ya sama sih, nggak banyak. Tapi untuk yang terakhir kemarin, alhamdulillah saya dapat juara 1 di kejuaraan nasional Jakarta Championship gitu. Itu kan bisa juara tuh ya kak. Proses dalam meraih juaranya itu gimana sih kak? Atau persiapan yang kakak-kakak siapin itu sehingga bisa mendapatkan juara, bahkan kayak juara 1, juara 2 gitu kan. Pasti merupakan hal yang sangat luar biasa sampai bisa juara 1, juara 2 pastinya kan. Kalau dari Kak Ika gimana persiapannya? Oke, kalau saya sih sebenarnya umum ya, sama kayak atlet-atlet olahraga lainnya. Tapi yang mungkin dari saya itu kan di pencak silat itu ada 2 kategori. Yang pertama kategori seni, yang kedua itu kategori fighter atau petarung. Nah, saya kebetulan 1 tahun kemarin itu di kategori seninya nih. Nah, abis itu beralih lagi ke kategori petarungnya. Dan di situ memang saya kan postur tubuhnya kecil, dan di situ kan ada namanya di pertandingan ada kelasnya. Saya jadi ngambil kelas paling bawah, dan di situ saya harus nurunin berat badan dulu kayak gitu kan. Nurunin hampir sekitar 5 kilo, itu sih paling berat. Ya jadi harus jogging, latihan, abis itu pola makan diatur, kayak gitu sih kalau saya. Effortnya nggak main-main gitu ya, sampai hasilnya juga memuaskan. Juara 1. Ya, effort namanya ada hasil. Kalau Kak Nirmala sendiri gimana persiapannya? Kalau aku sendiri karena kan passionnya sering jadi moderator, sering jadi MC atau segala macam public speaking gitu. Jadi persiapannya lebih ke matangin mental sih, karena kan lombanya MC itu. Jadi gimana caranya biar kita tuh ngomongnya nggak salah gitu di depan. Jadi banyak-banyak latihan juga sih, walaupun lombanya itu online, tapi kan tetap pas offline-nya itu diulang lagi gitu. Betul banget sih ya. Kesibukan kuliah ini kan pasti kakak-kakaknya itu nggak cuman kuliah aja, pasti ikut organisasi atau UKM gitu ya kak. Motivasi kakak untuk ikut lomba itu apa sih kak? Kan ada jadwalnya pada padat gitu kan, sehingga kakak-kakak itu ada keinginan motivasi ikut lomba itu kira-kira apa ya kak? Kalau motivasi sebenarnya karena untuk nambahin sertifikat ya yang pertama, yang kedua karena ekonomi. Kan selain kita bisa dapat pengalaman juga, kalau kita lomba itu kan ya untung-untungan dong. Kalau misalnya kita menang pasti kita dapat
yang namanya uang pembinaan Iya, segala betul macam. banget sih. Memang tujuan awalnya untuk mendapatkan itu sebenarnya, karena kan bisa membantu kita kan untuk apa biaya kuliahnya atau segala macam Iya. gitu. Terus untuk motivasi lainnya ya untuk pengembangan diri sih, karena kayak kalau misalnya monoton kuliahnya cuman organisasi kuliah tapi nggak ada outputnya gitu. Iya. Bener banget. Nah, kalau Kak Ika sendiri gimana motivasi kakak sehingga kakak mau ikut lomba-lomba gitu di tingkat kesibukannya ya kan? Oke, pertama mungkin bisa dibilang hampir sama ya. Tapi kalau dari diri saya sendiri itu sebenarnya punya prinsip. Jadi prinsip saya itu gimana caranya saya berbeda dari yang lain. Jadi kalau menurut saya sendiri tuh kayak apa bedanya kita dengan mahasiswa atau pelajar-pelajar yang lain. Ibaratnya datang kuliah, dapat ilmu, pulang. Nah, kita tuh apa sih yang bisa bedain? Kayak gitu sih kalau saya. Jadi saya pengen punya tujuan di mana saya itu bisa mengukir sebuah prestasi ataupun kenangan nih di sekolah maupun di perkuliahan kayak gini nih. Jadi selain itu juga saya itu termotivasi dari teman-teman saya sendiri kayak gitu kan. Kebetulan dari teman-teman saya itu bisa dibilang lebih tinggi lah ibaratnya ya pengalamannya sampai kemarin bisa lolos PON. Di situ sebuah motivasi bagi saya sendiri kayak wah dia aja bisa, kenapa saya enggak, kayak gitu sih kalau saya. Kan katanya kalau kita ikut lomba itu pasti dapat kayak uang pembinaan gitu ya kak. Nah boleh nggak sih di spill berapa tuh? Kira-kira berapa ya? Siapa tahu teman-teman di rumah, sahabat-sahabat Volcom di rumah pengen tuh kayak wah dapat segini nih, siapa tahu termotivasi juga untuk ikutan dari segi materi-materinya gitu kan. Terus spill nih. Oke, mungkin dari Ika dulu nih. Boleh, satu boleh. ya. Dari satu. Oke, kalau dari saya sendiri itu sebenarnya tingkat kejuaraan nasional kan baru di perkuliahan inilah ibaratnya. Kalau sebelum-sebelumnya ya tingkat provinsi walaupun daerah. Ya mungkin uangnya ya sekitar 200.000 kayak gitu kan ya, masih kecil lah ibaratnya. Dan kalau di perkuliahan ini kan ibaratnya kita bawa tim ya. Kalau bawa tim, kalau misalnya kita dapat juara umum itu pun mungkin dapat hadiahnya sekitar 5 juta. 5 juta itu pun dibagi sama yang lain lah ibaratnya. Dan kalau untuk pribadi mungkin itu dari pihak Unila sendiri ya. Kan ada nih kalau misalkan itu mahasiswa yang dikasih reward per tahunnya gitu. Kalau saya di tahun sebelumnya itu dapat 1 juta kayak gitu sekitaran. Kalau aku sendiri kemarin pas salah satu lomba itu ada hampir dapat 1 jutaan, tapi itu grup ya, jadi dibagi lagi ya mungkin dapat berapa ratus lah gitu. Dan untuk lomba kemarin juga sebenarnya nggak capai yang sampai jutaan gitu, tapi ya lumayan sih kalau untuk apa kebutuhan kuliah kita gitu. Iya, betul banget itu kak. Terus gimana sih kak ketika kakak lomba terus diumumin tuh dapat juara, perasaan kakak itu gimana sih gitu? Terus respon dari keluarga, respon dari lingkungan sekitar, teman-teman gitu, atau ada respon juga dari dosen gitu, atau gimana kak? Coba nih. Kalau respon dari diri sendiri pasti senang ya, karena kayak udah ada effort sebelumnya, udah ada usaha dan ternyata kita berhasil gitu. Dan kalau untuk orang-orang sekitar ya pasti ada plus minusnya, kayak misalnya ada yang kayak masih apresiasi atau gimana gitu, kayak memotivasi kita lah untuk bisa lebih lagi gitu abis ini. Tapi pasti ada juga kan orang-orang di luar sana yang kayak baru gitu doang gitu kan, baru gini gitu. Nah banyak sih sebenarnya respon-responnya itu. Kalau Ika gimana kak? Kalau dari saya untuk di kemarin ya terutama itu jadi ceritanya di ketika final itu kan sebenarnya tinggi badan itu kan benar-benar jompang lah ibaratnya. Dan di situ tuh sebenarnya benar-benar poinnya tipis dan di akhir itu ternyata poin cuman beda 1. Dan itu benar-benar kaget kan karena benar-benar di dalam hati ini bisa menang nggak ya, karena benar-benar kejaran poin gitu kan, dan alhamdulillah bisa menang kan. Dan di situ kalau dari pelatih ya pastinya bikin apa ya, udah selamat untuk hari ini, besok kalau bisa kita lebih jauh lagi nih perbedaan poinnya kayak gitu kan. Itu khusus dari pelatih nih. Kalau dari orang tua ya, kalau dari orang tua selalu bilang lakukan apa yang kamu mau katanya. Kalau misalkan kamu minta hadiah dari saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya cuma bisa ngasih doa. Dan kalau untuk lingkungan dan teman-teman itu
ada dua sih tanggapannya. Yang pertama mereka kayak umumnya lah kayak wah selamat ya, kayak ucapan bagus-bagus nih. Tapi karena kalau ada nih sebagian teman yang mesti bilang, terutama karena saya cewek, jangan deket, kamu nanti kena gebuk. Gitu sih kalau saya. Kan udah menang tuh ya kak, ngerasa nggak sih kak kalau ada kayak perlakuan istimewa yang didapatkan gitu dari diri kakak sendiri, dari orang-orang luar gitu kan, setelah tahu kakak menang kejuaraan gitu, ada nggak kak? Ada nggak kak? Ada sih. Ada ya. Ya itu pastinya lebih diseganin aja ya, karena pencak silat itu kan sebagai olahraga yang bisa dibilang ekstrim nih ya, bisa sampai cedera walaupun paling parah ya paling patah tangan gitu kan. Jadi jadi ibaratnya tahu kalau misalnya seorang wanita ikut pencak silat, habis itu ya suka keluar pertandingan, positif dari orang tuh kayak diseganin katanya, wah jangan main-main nih ibaratnya, nggak gitu sih perlakuan khususnya kayak gitu. Kalau kak Nirmala gimana? Kalau dari apa ya spesialnya ya, untuk perlakuan spesial kayaknya nggak terlalu sih, karena kan emang lombanya juga bukan yang spesifik untuk kayak akademik atau apa gitu. Jadi kalau mungkin perlakuannya itu lebih kayak dimanfaatin mungkin ya. Karena kita bermanfaat. Iya, karena kita bermanfaat. Jadi kalau misalnya ada nih kayak misalnya acara prodi atau jurusan gitu, misal kayak yang ngadain dosen gitu, kan dosen kan suka tiba-tiba narik gitu kan, narik mahasiswanya kayak, oh ya kamu kan kemarin habis lomba, ya udah kamu aja yang ini. Nah itu sih lebih ke situ, emang lebih dikenal dosen tapi lebih dimanfaatkan juga sama beliau-beliaunya. Tapi alhamdulillah bermanfaat ya. Iya. Oh ya, tadi kan kita udah membahas kayak motivasi. Nih kalau tentang waktu nih, gimana sih kak? Kok bisa gitu memanajemen waktunya kan di sela kesibukan perkuliahan, organisasi, untuk menyempatkan lomba itu manajemen waktunya gimana sih kak? Oke, Dari mulai. kak Nirmala. Kan kalau manajemen waktu, kalau aku orangnya suka buat to do list. Jadi kayak misalnya awal kamu kuliah dari jam berapa sampai jam berapa, dan kamu selesaiin tugas itu pas kuliah. Selesai kuliah pasti ada organisasi kan. Di sela-sela itu ya kita cari info lomba atau segala macam. Kita buat bikin kayak portofolio diri kita gitu, CV segala macam. Nah, untuk ngembangin CV kita kan pasti kita butuh lomba tuh. Nah, dari situ untuk lombanya sendiri kita nyari waktu yang benar-benar kita tuh longgar, karena namanya lomba kita juga kan pasti butuh latihan sama mikir ya. Jadi kita harus butuh waktu yang tenang dan juga cukup gitu. Jadi bukan waktu yang terburu-buru. Kalau saya sendiri itu, saya biasanya bakal milih mana sih yang lebih penting dulu. Pertama kuliah. Kuliah, habis itu nanti misalkan ada tugas, ada organisasi, ada latihan. Kalau misalkan dari ketiga ini nanti mana? Kalau misalkan ya namanya mahasiswa ya sering mepet deadline lah. Jadi kalau saya milih dulu mana yang paling penting. Pulang kuliah, oke, kita latihan. Kalau misalkan latihan sama organisasi ini kan sama-sama penting nih, saya bakal milih latihan kalau seandainya di organisasi ini ibaratnya ya kayak cuman kumpul-kumpul doang kayak gitu kan. Tapi kecuali kalau misalkan memang ada acara yang benar-benar penting, ya positif saya lebih milih organisasi kayak gitu. Habis itu baru nanti malam itu pasti itu ngerjain tugas. Dan kalau misalkan kalau dari saya sendiri tuh biasanya lebih sering gini, pulang latihan kan lelah banget ya, kadang bisa pulang sampai jam 8:30 malam itu kan. Jadi saya ngerjain tugas misalkan sampai jam 10 nanti saya bakal tidur, terus bangun lagi jam 3 baru lanjutin tugas lagi. Kalau gitu sih. Berarti kita ngatur skala prioritas ya. Aku mau nanya nih kak, gimana sih biar kita tuh ada nggak sih target supaya kita tuh bisa jadi mahasiswa yang aktif, produktif gitu? Ada nggak sih kak target-targetnya, atau ada target kakak-kakak yang udah tercapai atau yang belum gitu kak? Target itu pastinya saya pengen ngejar teman saya yang udah kejuaraannya lebih bagus lah ibaratnya. Yang paling tinggi ini dari teman saya sekarang PON. Di situ jadi saya pengen termotivasi, saya pengen ngejar dia nih. Target saya kedepannya harus bisa PON. Walaupun saya nggak bisa PON, pastinya saya harus bisa nyari namanya kejuaraan yang hampir setara sama PON kayak gitu kan. Nah, untuk target yang sudah tercapai itu
Mungkin kalau saya dulu kan SMA-nya itu di desa nih, dan untuk kejuaraan nasional kan benar-benar sulit ya. Dan alhamdulillah di perkuliahan ini nih dipermudah untuk mengikuti kejuaraan nasional. Kalau saya sih itu sih targetnya udah tercapai. Kalau aku target sendiri, karena aku punya timeline aja buat diri aku. Kayak misalnya semester 1 atau 2 sampai semester 3 aku aktif di organisasi. Terus untuk semester 4-5 aku harus banyak-banyakin kayak magang ataupun segala macamnya, lomba segala macam. Dan kalau untuk target tercapainya, ya sejauh ini udah tercapai sih. Karena ada target-target kecil yang juga yang bagi orang tuh sepele, tapi bagi kita tuh ya itu target hidup kita gitu, timeline kita. Alhamdulillah sih udah tercapai. Alhamdulillah ya Kak. Ini bisa ini dulu Kak. Terakhir nih untuk closing, kakak bisa nih kasih saran dan motivasi supaya teman-teman yang lain tuh bisa termotivasi juga buat ikutan lomba biar bisa jadi siswa yang aktif dan berprestasi dan produktif. Gimana Kak saran dan motivasinya? Oke, jadi mulai dari aku sarannya motivasi dulu deh. Kamu harus temuin passion yang kamu mau. Pokoknya kamu, kalau kamu sukanya di tari, ya kamu geluti tari itu. Kamu cari gimana caranya apa yang kamu suka itu bisa naikin derajat kamu, bisa naikin pamor kamu, dan itu bisa membuat kamu tuh dilihat loh sama orang sekitar. Membuat kamu tuh bisa dipandang kalau misalnya kamu spesial gitu. Nah, kalau untuk saran, mungkin kita lebih sering ke mager ya. Sebenarnya nggak ada orang malas, nggak ada orang bodoh, cuman agak mager aja dikit. Mungkin kita bisa mulai, kalau kayak aku, to-do list. Misalnya apa aja yang mau kamu kerjain atau tugas segala macam. Semakin banyak yang kita tulis, semakin sering kita lihat tulisan kita itu, kita bakal ada motivasi loh untuk ngerjainnya. Dan begitu juga dengan kita nyari lomba ataupun lomba segala macam ngelaksanainnya. Jadi kalau misalnya kita udah ada pacuan nih, oh jam segini hari ini gue harus ini, jadi itu yang kita kerjain. Jadi nggak ada yang kita kayak mager-mager nantilah segala macam. Kalau kita lebih banyak megang to-do list kita, pasti kita juga lebih terpacu untuk nyelesainnya gitu. Memang saya. Ya, kalau untuk saya sih mungkin gini ya, kamu punya kesukaan, kamu punya sebuah harapan, terus kalau misalnya ada orang lain itu kan nggak semuanya namanya dukung kita ya. Ada yang mesti hancurin mimpi kita, pasti bilang kamu nggak bakal mungkin, kamu tuh seorang anak dari desa loh ibaratnya kayak gitu kan. Kenapa harus terlalu tinggi cita-citanya? Dari situ ya nggak masalah, karena kalau menurut diri saya sendiri gini, selama diri saya sendiri itu masih ingin berjuang, saya bakal tetap berjuang nih, nggak peduli namanya perkataan orang lain. Dan seandainya kalau misalkan di tujuan kita itu gagal, itu kita sedang berada di titik paling bawah, dan di situ paling bagus dimana kita harus bisa melejit menjadi titik yang paling atas. Di situ kita harus buktiin, walaupun kita selalu diremehin, walaupun kita selalu dijatuhin, kita tuh tahan banting. Karena kalau misalkan dari orang lain itu masih keburukan, walaupun perkataan buruk-buruk, tapi dalam diri kita itu selalu berpikir positif, ya bakal tetap positif kayak gitu. Dan untuk sarannya mungkin dari kita itu sering bingung ya, kita harus mulai dari mana, kita harus bagaimana ke depannya, habis itu jalan mana harus kita pilih. Kalau saya sendiri itu terutama pasti langsung berpikir kayak gini, ya udahlah saya bakal jalani dulu, untuk kedepannya ya sudah saya pasrahin aja sama yang Maha Kuasa gitu. Wah, sangat memotivasi banget ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang mau aku tanyain ke kakak-kakak sekalian, tapi mungkin belum bisa karena durasi. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi di balik aja atau di lain waktu ya. Terima kasih banyak juga atas saran, motivasi, tips and triksnya yang udah diberikan, bener-bener sangat bermanfaat. Mungkin di lain waktu kita bisa tanya-tanya lagi nih yang lebih mendalam, yang lebih luas gitu tentang perlombaan gitu kan. Oke Sobat Forkom, sampai di sini podcast kita kali ini. Nantikan podcast kami selanjutnya. Bye bye.